dengarkan kandungan drink dan kopi. Soalnya kirim semua. Oh, Alek. Selamat malam saudara-saudara. Ya, kita dalam suasana tabernakel ya, tabernakel. Saudara-saudara, sebelum saya mau bawain nanti, tapi saya bersaksi sedikit ya. Ya, saya bersaksi sedikit tuh. Ya, memang tidak boleh lari, memang harus ada di tempat di mana dibatasi dengan wire. Ya. Kalau lari-lari terkecuali wireless, saudara. Ya, tanpa kabel. Ya, tanpa kabel. Dulu tuh semua ya. Dulu tahun-tahun dulu itu semua kabel. Ya toh? Setelah itu mulai tanpa kabel. Orang yang dulu mati di zaman kabel, kalau seandainya mereka bangkit ulang di zaman tanpa kabel, mereka bilang, oh, kamu ini bikin apa ini? Kamu bicara dengan siapa ini? Bisa begitu tidak? Mereka akan heran-heran kita. Ya? Tapi itu cepat untuk supaya apa? Kabar gospel ini disampaikan. Itu dia punya tujuannya itu. Tuhan izinkan itu semua supaya gospel, kabar keselamatan ini segera diselesaikan, ya, dikabarkan. Terima ya tanpa kabel, ya toh? Jadi banyak orang bilang katanya kamu belajar tanpa pergi sampaikan sesuatu atau menginjil. Tik, selesai. Saya punya adik-adik saya cuma tik, selesai. Kamu dengar tentang ini, video ini, selesai. Kamu dengar, kamu bertanggung jawabkan, mau ikut atau tidak, selesai. Itu kalau yang punya apa? Punya tanggung jawab. Itulah tanpa kabel. Dan itu teknologi itu untuk mempercepat kedatangan Yesus. Ya, kamu dibilang cepat untuk orang apa? Tutup pintu. Tidak ada cerita. Ya, bisa saja kita masih bergerak, masih hidup, tetapi sudah close door. Sama seperti 7 hari. Jadi begini. Waktu saya datang di tahun 2020 itu, demamnya waktu itu, demamnya apa? Demamnya untuk tumbuhan-tumbuhan ya, yang harga-harga mahal. Demamnya begitu, tumbuhan vanili. Ya, vanili. Ya, vanili. Vanili itu 1 kilo waktu itu juta. 1 kilo juta. Ya, 1 kilo juta. Tapi sekarang ini, saudara-saudara, dia punya demamnya itu lain. Demamnya itu adalah nilam. Saudara-saudara, kalau Oma Alin, Opa Daniel punya rumah yang di bawah-bawah itu, yang di bawah yang jurang yang ada longsor-longsor itu, semua sekarang sudah bersih, mau siap mau tanam nilam. Saya bilang dulu tuh Sio, kita mau pergi mau PT apa? PT apa namanya? PT apa? Daun ubi dengan apa? Dengan pakis saja, daun pakis sih setengah mati ya. Itu pun kita takut juga mau jalan situ ya. Tapi sekarang bersih untuk mau siap untuk tanam nilam. Saya bilang saudara-saudara, memang lalu mereka tanya, mereka bilang begini, nilam punya nilam harga sekarang dia punya itu minyak 2 jutaan, itu baru dia punya daun juga harga mahal lagi, itu baru minyak habis itu daun. Saya bilang memang setan ini dia bikin kegiatan untuk orang tuh cari ini yang sekarang dia punya apa, dia punya simbol di foto-foto tuh begini tuh, yang katanya begini ya, yang begini tuh, yang begini, yang ada begini ini lapa tuh ada ini doi, itu lap ya, lap ya, tapi kalau begini ya tuh, ya tuh, hah? Pitis bukan ini, pitis, iya bukan petis, ya. Jadi saudara-saudara, memang setan ini dia bikin isu itu, bikin supaya orang tuh terpisah dari apa? Terpisah untuk mendengar firman Tuhan. Orang sibuk. Saudara-saudara, saya dengar mau cari motor untuk mau angkat pisang aja, tidak ada dalam kampung itu, tidak ada orang yang biasa lalu lalang untuk itu, tidak ada. Saya bilang ini orang-orang ini di mana? Yang ini punya, ini saya bilang sudah tahu tuh. Mana ini Oni di mana Oni?
ada tanam nilam. Oma cewek bilang tanam nilam. Di mana? Di kampung itu, Tompasu sana, Tompasu baru. Ih, itu bagaimana tuh punya? Ada gaji harian, ada gaji mingguan, ada gaji bulanan. Saya bilang, wih, di kita juga ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada gaji. Saya bilang memang, saya bilang hampir kita punya ini sama dengan apa? Saya di kopi untuk apa? Dia bikin sesuatu yang ada daily, ada weekly, ada monthly. Memang orang Ada waktunya. itulah waktu-waktu yang memang setan bilang saya akan pakai dan saya akan putar kalian punya otak ini supaya kejar yang ini saja, kejar ini, ya, dulu saja. Dan itulah yang terjadi, ya. Memang itu. Jadi akhirnya saudara-saudara kita tidak bisa dapat apa? Akhirnya kita angkut itu terbatas, ya. Tidak bisa karena tidak dapat motor satu untuk main, angkut terbatas. Dia punya apa? Padahal kita bisa kasih turun lagi tambah, tapi sudah bisa, ya. Ah, ini artinya semua orang itu punya pemikiran itu cari yang mahal, ya. Cari yang memang punya nilai itu tinggi. Padahal mereka tidak pusing dengan nilai yang ada, yaitu yang tadi dibilang tuh keselamatan atau kehidupan kekal. Yang tadi ada tadi bilang kehidupan kekal itu mereka tidak penting, ya. Mereka tidak mau cari itu. Ya. Ini mereka mau supaya kalau bisa ya kita banyak, dan memang semua rumah itu punya usaha ini. Pinggir-pinggir rumah pun semua sudah mulai apa? Ditanam nilam semua. Pinggir-pinggir rumah, di pekarangan-pekarangan rumah itu, di mana? Di naik gunung. Kalau kita mau naik gunung pertama itu di belakang bak air itu, ya. Om Repli punya tempat untuk bikin gula merah itu, semua bersih, siap untuk mau tanam nilam. Saya bilang wow, ya. Kevin punya bapak sudah kasih bersih semua, ya. Ini Kevin, ya. Kevin punya bapak kasih bersih, ya. Saya bilang mau bikin apa sini? Tanam nilam. Saya bilang memang semua serba nilam semua. Itulah, ya. Tapi luar biasa ini memang satu fenomena, karena ini fenomena, ya, fenomena alam. Tapi ini fenomena memang untuk cari doi yang paling memang betul. Karena memang setan dia bikin komoditi ini mahal, ya. Apa hasil ini mahal supaya bikin orang jangan dia baca Alkitab lah. Pokoknya usahakan kamu diarahkan semua ke sana untuk cari firman, cari uang, ya, cari doi. Jadi saudara-saudara memang ini satu hal yang memang saya lihat terbalik dengan kita. Tapi kalau saudara dan saya ini kan yang penting apa? 1 Timotius, ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Coba Om Asil baca itu kalau kita di sini 1 Timotius 6 ayat 8. Ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Ini kalau saudara dan saya, ya. Saudara dan saya. 1 Timotius, ya. Yang penting ada untuk coba Om Asil baca boleh. 1 Timotius 6 ayat 8. Ayat 8. Coba ya. Ya. Asal ada makanan dan pakaian Cukup saja, jangan kita mau ini. Yang penting sudah ada yang kita makan hari ini, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang penting sudah ada meat, ya. Lalu yang penting sudah ada drink, ya. Lalu kita ada punya pakaian cukup jauh. Jangan terlalu kita mau cari yang apa, yang ini lagi. Cukup itu saja. Tuhan suruh cari yang cukup, ya. Tidak perlu mau banyak, ya. Orang kalau mengerti ini, orang akan hidup dari firman Tuhan, ya. Dan itulah makanya orang yang mengerti ini dia wise atau dia bijak karena dia just live by faith. Itu orang mengerti cuma kayak begini saja. Oh, dia cuma secukupnya saja, dan selebihnya itu dia hidup dari firman Tuhan. Ya, itulah yang saya lihat dia punya apa? Dia punya fenomena, ya. Ya ada sesuatu yang memang berbeda sedikit. Wih, memang daerah-daerah yang memang saya lihat itu yang kita mau turun, setengah mati. Tempat yang mau cari apa? Cari buah pangi, ya, buah pangi Yusina untuk kayak itu. Oh, bersih semua.
Semua itu tempatnya itu yang dulu ya, kita pilih-pilih buah pangi, biji pangi itu lina. Semua bersih, Tante Messi kasih bersih. Rata-rata itu untuk itu nelam, ya, karena itu memang ya, ya tidak ada pakai itu. Tante Reni itu semua pakai itu, ya, tidak mau, nyanda. Sekarang nilam itu, karena dia punya nilai ekonomi itu tinggi. Dan setan mau supaya orang itu sibuk untuk cari itu, bukan dalam hal ini ya. Dalam ini cuma satu ini saya yang saya lihat di desa saya. Tapi di kota lain lagi dia punya cara lagi, lain lagi. Mereka makanya saya bilang ya, di kutipan yang kita mau diskusi dua-dua ini, di situ ada mamon ya, memang ya ada mamon dengan Kristus. Itu saya bilang. Jadi kita ini mau punya penurutan ini untuk yang mana? Maksudnya kita mau itu dia. Kita punya penurutan untuk apa? Dan penurutan itu harus secara sukacita. Ya, tidak boleh ada paksaan dan segala macam. Ya. Dan kita harus hadir di sini untuk ikut firman Tuhan ini, tidak boleh ada dipaksa. Tidak boleh. Harus secara sukarela. Ya, tidak boleh dipaksa-paksa atau dirayu-rayu dan segala. Harus betul-betul datang ke sini 8 hari ini, harus betul-betul. Ya. Ikut Tuhan Yesus secara sukarela. Tidak boleh ada paksaan. Dan itulah tujuan penciptaan. Ya, karena makhluk manusia ini bukan robot untuk mau di setel atau ini. Itu makanya saya bilang tadi dalam satu, kalau Naaman celup cuma 5 kali, dia punya kusta bisa sembuh tidak? Tidak bisa. Naaman harus celup itu sebanyak yang difirmankan, ya, difirmankan. Kalau kita di sini harus kumpul 8 hari, kita di sini harus kumpul 8 hari. Saudara, iman saja. Iman sekarang bekerja. Percaya, lalu lakukan do right, ya, lakukan yang benar. Itu saja, tidak ada cerita yang lain lagi selain apa yang Tuhan sudah perintahkan, kita ikut. Jangan kita mau bilang katanya ini itu dan ini, kita ikut. Ya. Tetap Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit untuk kita, apa saja yang ada pada kita pakai untuk sepanjang 8 hari di bulan apa? Di bulan ke-7. Ini hari raya terakhir tahun berjalan. Setelah itu kita akan persiapan untuk bulan pertama lagi. Jadi dia punya siklus tidak berputar begitu. Oke. Jadi saudara-saudara, coba kita buka di apa? Kita buka di Ulangan. Ulangan 16. Ulangan 16. Ulangan 16. Ulangan 16 ayat 3 ya, ayat 3. Bisa dibaca. Ulangan 16 ayat 3. Ulangan 16 ayat 3. Ayat 3. Ulangan 16 ayat 3. Yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, Ulangan 16 ayat 3. Maunya, soalnya. Ya, betul. Terus ya, terus lanjut. Supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, makan roti tak beragi itu unleavened bread. Itu tujuannya itu ingat saya yang kasih keluar kamu dari itu dia punya setuju. Kamu makan itu ingat penderitaan ketika saya kasih keluar kamu dari Mesir. Ya, itu dia punya unleavened bread punya tujuan itu. Ya, kamu secara terburu-buru di midnight cry, ada midnight, ada cry, ada seruan di tengah malam, ada tangisan di tengah malam. Di saat itulah kamu bisa keluar dari situ. Dan itu saya yang kasih keluar kamu, bukan kamu yang kasih keluar kamu punya diri. Saya, Tuhan. Ya, itulah. Itu bis musim pertama. Ya, bis musim pertama. Lalu coba kita ke ayat, ya, kita ke ayat
ke ulangan yang sama. Ya, ayat 12. Ayat 12. 12. Harukah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Saudara, ini kita semua ini dulu ya, dulu semua ini budak dosa di Mesir semua. Ya. Dan apa itu Mesir? Apa itu Mesir? Oke, kita ke Yesaya 19. Coba kita ke Yesaya 19 dulu ya. Yesaya 19 ayat 1. Yesaya 19 ayat 1. Ya, Yesaya 19 ayat 1. Baliknya. Yesaya 19 ayat 1. Bahasa Inggris boleh, bahasa Inggris. Garden of Egypt, behold the Lord will power and fear come into Egypt and the idols of Iya. Egypt. Jadi kalau Tuhan datang itu, Tuhan datang ke Mesir itu artinya Tuhan datang ke mana? Tuhan datang kedua kali itu datang ke mana? Ke dunia, ke bumi. Jadi berarti Mesir itu sama dengan dunia. Jadi saudara-saudara, kita ini semua ini feast pertama, feast musim pertama, unleavened bread, feast Pentecost, feast kedua, feast tabernakel. Ini semua ini mengingatkan kita bahwa kita ini mantan-mantan budak di Mesir. Kita mau bilang kita punya perbudakan di Mesir itu kita sudah tahu ya. Ini kita perbudakan flash saja flash. Kita layani flash dimanapun ya di Mesir ketika kita berada di sana. Itulah kita dengan sadar bahwa kita rayakan ini, kita ingat kita punya masa kelam di Mesir. Itu. Jadi saudara-saudara, bukan saya mau bilang apa, tapi kita semua ini sama punya sejarah dan kita punya latar belakang yang sama. Kita dari perbudakan Mesir, dari perbudakan dunia. Dan dunia itu kalau di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 6. Coba 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Coba. 1 Yohanes 2. Karena kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itu. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Saudara-saudara, kalau kita di Mesir kasih akan Bapa itu tidak ada. Contohnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Coba nanti maunya lihat itu dah ya. Yaitu dunia itu sama dengan Mesir. Ya, dunia sama dengan Mesir. Ya. Jadi kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan kepada Bapa dibilang apa? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Kasih kepada Bapa tidak ada. Dan lebih banyak yang kasih itu apa? Coba ayat 16 ngomongnya, coba bisa baca ngomongnya. 16. Kasih kepada dunia itu apa itu? Yang A. Satu Yohanes 2 ayat 16. Oh, oke, kenapa? Dalam Mesir. Terus? Itu dia, Umar. Ya, itu dia. Dunia itu. Itu kita dulu di situ. Dan kita dibebaskan dari situ, makanya kita ada di sini. Untuk bikin feast unleavened bread, feast of weeks, feast in gathering, yaitu tabernakel. Dan saudara-saudara, kalau kita lalaikan ini, kita menyangkal, ya, kita menyangkal kebaikan Tuhan. Saya bilang sekali, kalau kita lalaikan ini, kita menyangkal kebaikan Tuhan. Ya, saya tidak tahu saudara-saudara ini, tapi saya sendiri saya menyangkal. Saya boleh katakan kita menyangkal. Tetapi puji Tuhan ya, kita semua yang ada di sini tidak mau memilih tidak menyangkal, ya, menyangkal kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan begitu baik untuk kita, untuk keluarkan kita dari dosa-dosa tadi itu. Ya. Nanti sampai di sini baru kita berjuang lagi. Bukan berarti sampai di sini selesai. Kita akan berjuang kita akan dari sana tuh bawa ke sini tuh, bawa sisa itu bawa ke sini dia punya bekas-bekas kita bawa ke sini, betul? Tidak bisa bilang kata kita sudah langsung bersih, kita bersih.
teman-teman. Dia punya bekas-bekas kita bawa ke sini, tetapi di sinilah kita cuci bersih dengan air yang murni, ya. Dan itulah ketika kita lihat AOD, kita lari ke gunung untuk dibersihkan dengan air yang bersih. Itulah puji Tuhan ya, saudara-saudara dan kita semua malam hari ini kita dalam suasana tabernakel, kita bersuka-cita karena tabernakel itu hasil panen, saudara-saudara. Kita panen tadi malam sudah itu hasil panen, ya. Kita bawa sama panen, makanya kita panen dari apa? Dari mana? Dari Mopolo itu banyak sekali saudara-saudara. Saya bilang wah ini memang saya bilang Rey, saya belum pernah mau bilang kata apa. Kemarin itu saya masih lari kiri kanan untuk mencari-cari, tapi ini tidak ada. Saya foto, saya tidak ada terlalu lama-lama. Cuma mungkin tenaga untuk ambilnya itu yang memang untuk itu yang. Jadi saya bilang saudara-saudara, ini kalau bukan Tuhan, saya bilang macam Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tuhan sudah siapkan. Memang ada orang ambil juga, ada belum ambil juga, betul. Tidak ini kita makan bersama lah, ya. Tetapi untuk kita punya kebutuhan di sini Tuhan sudah siapkan. Yehova Jireh, Tuhan siapkan, ya. Tuhan yang siapkan. Saudara-saudara, terima kasih itu yang bisa saya bawakan untuk kita punya ini. Mari kita lihat kebaikan Tuhan dengan mengambil meat and drink ini, ya, untuk mengingat kebaikan Tuhan bagaimana Dia telah menarik kita keluar terpisah dari Mesir atau dunia, ya. Dan di sini kita masih dibersihkan lagi, ya. Karena kita bawa bekas-bekas noda-noda dan segala macam dari sana itu ke sini, kita harus dibersihkan di sini. Dan ketika kita menurut apa yang kita buat, itulah saatnya kita dibersihkan. Ya. Saat kita menurut apa yang kita sudah dengar, kita sudah establish, kita sudah mengerti, akhirnya nanti kita akan bilang apa? The just shall live by faith. Saya bawa nama Yesus. Amin. Terima kasih atas renungannya Om Alex, dan untuk doa meet and drink kita minta Pak. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, malam ini kami melihat kasih-Mu yang ajaib ini yang telah menuntun kami setiap hari, dan dengan kami mengambil roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dihancurkan dan anggur yang melambangkan darah yang tercurah. Biarlah kami lakukan ini dan kami mengerti dengan kasih-Mu lah, sehingga kami dapat mengikuti meet and drink ini. Dan dengan ini kami diubahkan karena kami mengerti kuasa Tuhan yang bekerja dalam hati kami, karena kami percaya dan firman, dan itulah pilihan kami, komit kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus satu-satunya yang dipikirkan kami sembahkan doa ini. Amin. Terima kasih Pak. Untuk melayani meet and drink kita minta Mama Alin dengan Mama Lina. Untuk yang mau ikut kata dia disuruh berdiri. Mama Lina dengan Mama Alin. Lina Alin. Ya, berdiri ya. Makasih Kak Alin. Terima kasih.
Baru di baru diminta untuk pimpin makan. Oh, masih ada. Ya kalau semua baru di Merdeka. Hah? Oh, Baik, malam ini kita telah menerima dan roti dan anggur yang melambangkan pengorbanan Kristus. Dan kita pelajari semuanya ini, itu adalah kasih Kristus yang diungkapkan oleh Kristus di kayu salib. Dan kita bisa dirubahkan, dan hanya dengan memandang ke kayu salib itu, nah dengan kita makan dan minum anggur dan makan roti yang melambangkan pengorbanan Kristus dan anggur, kita renungkan terus dan kita ulang-ulang kasih Kristus itu, maka dengan kita selalu mengulang, mengulang terus dan ungkapkan dalam kehidupan kita, kita percaya dengan kuasa Tuhan yang akan merubah karakter kita seperti karakter Tuhan Yesus. Bagi yang percaya, mari kita makan dan minum. oh ada kumpul gitu ke dasar kondisi untuk dasar itu. Okay. Oke, semua sudah ini ya, makan dan minum lagi kumpul kelas. Jadi saudara-saudara akan ada ayat dan kutipan yang saudara-saudara senungkan yang baru, dan karena udah ketambahan Mama Sonya, jadi ada satu grup yang 3 orang. Jadi baku atur udah diundi, jadi orangnya baru dan tolong di situ bisa merenungkan kutipan itu dan saling mendoakan satu sama lain ya. Jadi ada yang kalau teman-teman di kutipan dibilang begini, sewaktu 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 zamannya Mrs. White, karena mereka tahu Tuhan sudah mau segera datang, mereka banyak sekali mengadakan kumpulan-kumpulan di tengah hutan, di gudang, ya, di pohon-pohon, di bawah pohon, dibilang untuk membicarakan kasih Tuhan, saling menguatkan dan berdoa.
Jadi mereka bilang doa-doa syafaat itu sering sekali terdengar di mana-mana ketika Tuhan sudah mau dekat datang, mereka persiapan itu. Lalu dibilang, apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Kita harus banyak sekali berdoa dan mendoakan satu sama lain supaya nggak ada satupun dari kita yang hilang. Itu dia. Karena keselamatan itu bukan main-main dan kita saling mendoakan supaya mata rohani itu kita itu bisa menghargai kekekalan, itu bisa lihat kekekalan itu secara seperti Daniel melihat, seperti Musa melihat. Jadi menghargai kekekalan itu sangatlah menghargai lah. Dan itu harus kita minta. Kita nggak bisa Kak, kalau kita nggak minta. Pernah nggak kita minta, Tuhan, tolonglah saya untuk bisa menghargai perkara-perkara kekal ini em, lebih dari sekarang saya detik ini. Karena saya kelihatannya belum menghargai Tuhan. Pernah nggak kita berdoa seperti itu? Ya? Atau nggak kita berdoa, Tuhan, kayaknya saya rasanya udah mulai dingin nih Tuhan. Kok semangat saya menurun ya dari yang pertama? Pernah nggak kita minta, Tuhan balikkan semangat saya yang dulu? Pernah nggak kita minta? Kalau kita nggak pernah minta, kita akan hanyut dan keluar juga akhirnya dari pergerakan Tuhan. Karena kita nggak pernah minta, kita anggap, oh kita nggak orang yang pernah bilang, saya walaupun Randy tawuran keluar, saya nggak akan pernah keluar, udah nggak ada orang itu. Kita harus berhati-hati, berjaga-jaga dan berdoa, rendahin diri, jangan pernah percaya diri kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu saling mendoakan, karena kita lemah semua, nggak berdaya tanpa Tuhan. Ya, jadi itu tugas pertama yang kita harus renungkan. Lalu yang kedua itu kan udah ada kelompok ya. Jangan lupa itu kelompok untuk 7 fungsi PIS. Ya udah mulai direkam atau bagaimana. Dan ini tugas berikutnya adalah, jadi Itin akan bagi dua kubu, ya, dua grup lah, ya. Jadi dua grup itu, yang grup pertama akan jelaskan kenapa. Jadi kalau orang mau tanya dalam 1 menit lah, ya, ini orang yang baru ketemu lah, dan cuman bisa ketemu itu dalam 1 menit. Terus teman-teman tiba-tiba ditanya, PIS itu udah dipakukan atau belum dipakukan? Dalam 1 menit teman-teman mau jawab apa ke dia untuk ini? Cuman waktu singkat nih ya, cuman singkat. Kira-kira untuk membuktikan alasan iman kita dalam 1 menit, walaupun kita belajarnya banyak ya. Mungkin dalam 1 menit itu orang itu jadi terbuka, saya mau belajar lagi dong, lebih jelas. Nah kira-kira apa itu 1 menit yang membuka supaya orang bisa apa? Percaya bahwa PIS itu belum dipakukan. Nah, itu dia. Itu grup pertama. Jadi buktikan PIS itu belum dipakukan, tapi cuma 1 menit waktunya. Dan dari 1 menit ngomong ke orang itu, mungkin dia boleh bagi nomor WA, brother, kita mau belajar. Nah, gitu. Kalau misalnya kesempatan di pasar atau di mana Tuhan nggak tahu kan? Nah, itu dia. Lalu, grup kedua, buktikan bahwa kita nggak akan diubahkan di awan-awan. Oke, dalam 1 menit. Apa buktinya kalau kita nggak diubahkan di awan-awan? Karena itu doktrin-doktrin yang beredar, toh? Oke, boleh? Nah, jadi dua grup ini, misalnya nih ya, kalau satu orang sudah pakai satu penjelasan, nggak bisa diulang lagi. Jadi siapa yang cepat dapat idenya itu yang boleh pakai itu, boleh? Ya, jadi banyak kan? Jadi kira-kira satu grup itu 12 orang. Ya, untuk satu jelaskan PIS belum dipakukan, yang grup satunya jelaskan bahwa kita nggak diubahkan di awan-awan. Kira-kira apa reasonnya? Per grup. Jadi alasannya dalam 1 menit, dan nggak bisa diulang lah ya, bahan yang sama gitu ya. Oke, menurut teman-teman gimana? Atau boleh diulang? Iya. Jadi yang di awan-awan, yang diubahkan di awan-awan itu ada berapa konsep? Terus yang buktikan PIS juga ada berapa konsep? Ya, jadi Masing-masing misalnya 12. Jadi ada 12. Ada 12 jawaban yang berbeda gitu. Jadi nggak bisa sama. Maksil punya jawaban nggak bisa beda. Nggak bisa sama dengan Kak Titip. Iya, nggak bisa sama. Boleh? Ya, jadi baku atur lah bagaimana ya. Oke, itu dikerjakan per grup. jadi atau enggak, oke lah, karena ini baru pemanasan, nggak apa-apa lah, sama, misalnya alasannya sama, tapi coba pikir dari pikiran sendiri gitu, boleh?
gitu ya. Jadi ini pikiran, jadi memang hasil dari pikiran sendiri, kecuali buntu bila bisa lah dikorek-korek dikit. Ya, kalau misalnya aduh udah buntu ya bolehlah tanya, dikorek sendiri sama orang. Jadi untuk yang detik ini ya, detik ini bolehlah kalau misalnya pemikirannya Mak Reni sama Tante Katitin sama, tapi memang tiba-tiba aja nanti di bahan berikutnya itu harus beda semua. Oke? Oke, jadi kalau misalnya samanya itu kebetulan nggak apa-apa. Itu dia. Ya toh, Lin? Bukan sama karena oh Mak Sil begini kita mau nyontek juga. Jangan. Tapi karena memang Bikin dulu. kebetulan. Bikin dulu baru nanti. Iya, bikin dulu. Coba bikin reason kita sendiri, hasil reason kita sendiri. Kalau mau ditanya, Pi sudah dilakukan? Nah, mau buktikan dalam 1 menit gimana ngomongnya untuk buka jalan orang belajar lagi lebih lanjut, oke? Boleh? Iya, bikin orang penasaran atau bagaimana buktikan yang cepat dan tepat gitu ya. Itu dia, oke? Oke, kalau gitu, saudara teman-teman, itulah tugasnya ya. Jadi Itin nanti akan ini ya, akan bagi, ya baginya Itin sama Lydia lah, bagi 2. Oke? Itin sama Lydia. Jadi Itin sama Lydia juga kerjain juga, gitu ya. Dan tapi di bawah Itin dan Lydia lah, gitu. Oke? Oke, kalau gitu terima kasih. Jadi udah ada 2 tugas ya. Selamat merisen jawaban-jawabannya. Selamat ya. Ya, nanti kita kerjasama lah bagaimana supaya cepat videonya, di video selesai. Gitu dia. Di video juga dalam 1 menit. Nanti aku bikin videonya. Nanti Itin yang bagi. Itin yang bagi. Oke? Ya. Nah nanti apa namanya? Nanti istilahnya ya nanti Itin lah yang atur bagaimana. Oke? Oke, itu aja lah teman-teman. Selamat mengerjakan dan merisen. Nanti Mice kasih ini. Oke? Oke, terima kasih.